Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selamat malam. Ini adalah review yang terakhir di malam hari ini ya teman-teman. Saya angkat satu isu atau satu berita penting ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin sudah mulai mengakumulasi Shiba Inu ya, karena saya memonitor Shiba Inu beberapa waktu belakangan ini teman-teman. Jadi ada info penting berkenaan Shiba Inu, namun kita lihat dulu kondisi market sekarang. Hati-hati ya, saya sudah sering mengingatkan. Jadi ini market lagi nggak jelas teman-teman ya. Sometimes dia bisa plus 3% lebih, sometimes tadi minus 2% ya, sometimes plus tipis. Jadi volatile banget ya. Volatile banget gitu. Jadi sekarang minus 1,74. Dan Anda lihat di sini ya, Polkadot sudah mulai naik, Dogecoin juga yang tetap strong ya, karena masalah informasi terbaru bahwa Tesla akan menggunakan Dogecoin untuk transaksinya teman-teman. Tadi sebelum ini saya sudah buat videonya, tolong ditonton supaya kalian juga nggak ketinggalan teman-teman. Saya sampai bikin perkiraan hitungan matematisnya secara praktis, mudah-mudahan membantu ya teman-teman. Oke, sekarang khusus masalah Shiba Inu, jadi ini kelihatannya seperti berantem ini sekarang antara pihak CMC CoinMarketCap dengan pihak Shiba Inu. Tiba-tiba ada muncul peringatan dan ini disampaikan di Watcher Guru teman-teman. Jadi ada notifikasi seperti ini teman-teman. Please note that the non-ETH contract address. Jadi kata mereka, tolong perhatikan bahwa alamat kontrak selain Ethereum ya, on this page wormless address, jadi wormhole address. Jadi kata mereka alamat kontrak yang ada di page ini selain Ethereum ini, katanya ini ada mengandung worm, itu kan cacing ya, lubang cacing lah kira-kira begitu. Ini ya berarti maksud mereka itu kan yang di Binance, yang di Solana, dan yang di Terra Luna teman-teman. Jadi mereka maksudkan tuh yang Ethereum aja yang aman, kata pihak CMC, which are designed to facilitate cross-chain translations of red versions of this asset. Jadi dicurigai begitu kalau ada lubang cacing smart kontraknya, mungkin maksud mereka dicurigai jangan-jangan ini menjadi saluran untuk tanda kutip lah ya, melarikan aset atau melarikan liquidity atau apa, kira-kira begitu. Jadi dari pihak CoinMarketCap memberikan peringatan seperti ini kepada publik. Namun teman-teman, apakah memang demikian? Ya kan, apakah memang demikian case-nya, kan begitu. Nah, jadi di Watcher Guru ini dibahas, jadi saya rasa ini penting supaya kalian yang memang udah hold apalagi akumulasi Shiba Inu juga mengerti begitu ya. Ini judulnya eksklusif, tim Shiba Inu angkat bicara tentang kekhawatiran CoinMarketCap. Jadi ini hari ini ya, tanggal 14 teman-teman. Oke. Nah, apa kata mereka? CoinMarketCap memasang bendera merah, maksudnya itu red flag itu ini teman-teman. Nah, ini kan warna merah nih ceritanya. Ya. Kemudian di Shiba Inu setelah mencantumkan 3 alamat kontrak yang sekarang tampaknya palsu. Nah, loh, kok bisa? Kan gitu. Tapi tunggu dulu, bener nggak palsu kan gitu. CMC juga menyebutnya alamat lubang cacing, makanya tadi wormhole addresses ya. Dan bendera merah di halaman Shiba itu berbunyi, harap dicatat bahwa alamat kontrak non Ethereum di halaman ini adalah alamat lubang cacing yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi lintas rantai dan versi terbungkus aset ini. Jadi maksud mereka, maksud CMC ini bisa transaksi lintas rantai, maksudnya cross chain. Jadi
misalnya si Binance dia bisa cross chain gitu, jadi antar apa namanya ini, antara chains yang satu dengan yang lain, kira-kira begitu kan. Kalau token-token ini listing kan dia ada di jaringan kan teman-teman, jaringan tertentu. Jadi dicurigai sama CMC 3 alamat smart contract ini bisa melakukan transaksi lintas jaringan. Misalnya contoh ya, yang dicurigai sama mereka itu kan kalau kita lihat tadi misalnya ya, itu kan maksudnya Binance, Solana, sama Terra. Nah, mungkin mana di antara ini yang dicurigai bisa melarikan misalnya pindah ke jaringan jaringan Polkadot misalnya, ya kan, jaringan Phantom misalnya begitu. Jadi itu tidak boleh ternyata begitu. Kalau smart contract itu ya tidak boleh ada kebocoran. Nah, itu penilaian pihak CoinMarketCap, teman-teman. Jadi nggak boleh ada bocor sehingga ada celah atau lubang untuk melarikan aset atau mengkorupsi atau apapun namanya lah, bentuk-bentuk kejahatan lain seperti itu. Itu kata CoinMarketCap, teman-teman. Sekarang ya, bagaimana dari pihak Shiba Inu? Pihak Shiba Inu juga langsung angkat bicara. Ya, official statement regarding the recent actions by CoinMarketCap. Ini ya, langsung oleh Shiba Inu. Jadi mereka bilang, please be aware that CoinMarketCap has knowingly listed 3 fake contract addresses for SHIB. Ya, none of these 3 addresses, BEP20, Solana, Terra, are valid SHIB addresses and are unsafe to use. Ya, tidak ada dari ketiga address ini yang valid katanya sebagai alamat Shiba dan yang tidak aman untuk digunakan. Do not interact with this contract. Jadi udah diperingatkan, jangan berinteraksi ya. Jadi jangan lagi menggunakan, misalnya Anda mau beli Shiba Inu, ya udah pakai jaringan Ethereum aja gitu. Jangan pakai jaringan BEP, Solana atau Terra begitu kata mereka. Do not purchase SHIB from this address as your funds will be irreversible loss. Nah, jadi diingatkan jangan pakai 3 kontrak ini, dicurigai nanti bisa dananya nggak bisa balik. Luar biasa ya. CoinMarketCap has refused to communicate with the SHIB team on updates to the token page and willingly allowed malicious actors to vandalize our listing. Jadi kata mereka ya, pihak CoinMarketCap sudah menolak untuk berkomunikasi kembali dengan tim Shiba untuk update-nya. Kayak gitu ya. Coba kita baca ini bahasa Indonesianya. Tim SHIB berbicara secara eksklusif kepada Watcher Guru dengan mengatakan bahwa mereka berulang kali menghubungi CoinMarketCap untuk memperbaharui halaman token, tetapi CMC menolak untuk berkomunikasi. Waduh, rame deh. Kami telah mencoba untuk berbicara dengan CoinMarketCap dan kami telah membantu menjembatani komunikasi untuk ini. Kami telah mengirim beberapa email ke CMC dan mereka sangat meremehkan beberapa yang kami minta, kata manajer staf Discord SHIB kepada Watcher Guru. Waduh, ini nggak tahu nih gimana nih ceritanya. Udah mulai ribut deh, drakor deh ini nanti. Ya, banyak tautan penipuan ditaruh di halaman SHIB Inu CMC. Waduh, gimana itu? Manajer staf Discord SHIB juga menunjukkan bahwa banyak tautan penipuan ditempatkan di halaman CMC SHIB. Dia menyatakan bahwa tim SHIB tidak memiliki kendali atas dashboard CMC untuk menambah atau menghapus data. Nah tuh, ayo lo. Ya, ada tautan Discord itu katanya scam. Ada tautan Telegram tidak resmi, kontrak penipuan dari masa lalu, dan banyak lagi. Kami sampai pada titik ingin menyelesaikan CMC karena mereka tidak akan bekerja sama dengan kami untuk dashboard mereka atau mengizinkan kami untuk mengontrol data apa yang ada di halaman tuna. Jadi maksudnya gini teman-teman, dari pihak CMC-nya mensinyalir, loh ini kok ada macam-macam nih. Tahu sendiri ya, macam-macam maksud saya itu ya yang tadi itu ya. Low, dan itu lebih condong ke arah negatif. Nah, sementara pihak Shiba Inu bilang begini, loh, kita nggak tahu menau. Nah, iya kan, dan itu memang betul juga. Kenapa? Loh, pihak CoinMarketCap ya, pihak CoinMarketCap harusnya mengurus dong rumahnya, begitu kan. Istilahnya gini lah, misalnya kayak kita punya token misalnya listing di Binance, kan udah bayar juga sih sebetulnya, begitu. Jadi, ternyata mungkin kalau menurut analisa saya, ada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin ya biasalah, tapi ini bukan fooder pakai kata-kata, tapi ini mungkin fooder pakai action, teman-teman. Untuk sifatnya mau menjatuhkan nama baik Shiba Inu.
Itu kalau tanggapan saya ya teman-teman. Jadi ya pihak Shiba Inu nggak tahu karena devnya juga fokus kerja. Anda tahu kan hari-hari ini kan mereka betul-betul gencar sekali loh. Baik itu burning masif maupun memperluas sebanyak-banyaknya sarana atau platform utilitasnya teman-teman. Ya mungkin musuh-musuh lah ya saya bilang ya, atau kompetitor tanda kutip si Shiba Inu ini nggak suka. Jadi dipakailah cara-cara yang ya melalui pintu belakang beginilah ya, melalui cara-cara yang nggak bertanggung jawab. Dan pihak CMC mungkin waktu sweeping ketahuan loh kok ada ini, begitu. Jadi kita nggak tahu siapa yang betul. Apakah pihak CoinMarketCap memang betul mendapati adanya kecurangan-kecurangan yang dimaksudkan itu, atau memang betul pihak Shiba Inu memang nggak tahu apa-apa, begitu. Mereka fokus bekerja. Nah, ya, nah yang menjadi masalah adalah bila pihak CMC memang katakanlah tanda kutip sewenang-wenang, pokoknya otoriter gitu, nggak mau tahu. Nah, ini yang repot, yang dikesalkan pihak Shiba Inu ini ya nggak kooperatif, udah dikasih tahu begitu kan. Nah, kami telah meminta beberapa hal dan klarifikasi tentang penggunaan dashboard untuk kami. Kami tidak 100% berada di posisi kami saat ini. Tetapi saya cukup yakin mereka telah mengabaikan kami lagi. Saya cukup yakin ada 20-30 email yang bolak-balik antara Bravo, Eric, Sitoshi, kata manajer staff. Kami sangat berharap CMC akan menghormati penggunanya, serta Crypto.com dan Binance, dan memperbarui kontrak mereka dengan tepat, serta tautan media sosial yang tepat untuk ship, katanya. Waduh, rame ini ya. Ini kalau dilanjutkan ini teman-teman, komunitas Shiba Inu memanggil CoinMarketCap karena mencantumkan alamat kontrak palsu. Nah, loh, siapa lagi yang nyantumin ini? Ya, rame juga ini. Nah, teman-teman, yang jadi masalah itu gini soalnya. Anda tahu bukan bahwa CoinMarketCap ini kan sering error. Itu yang jadi masalah, teman-teman. Kalau saya sih nggak 100% saya curiga pihak Shiba Inu, enggak lah. Gitu. Karena apa? Karena sering banget, udah keseringan lah begitu. Terakhir kan itu kena hacker kan, dan itu dari pihak CMC sendiri yang mengumumkan kena hacker. Jadi bayangin aja page segini untuk nomor 1 lah dibilang ya untuk global crypto market, kok bisa di hacker? Bukankah ini jagoan-jagoan IT semua di dalamnya, mungkin profesor-profesor IT seperti itu. Kemudian sering banget glitch, ngebug, harga WSPP tiba-tiba ada orang di trust walletnya di handphone tiba-tiba triliunan rupiah. Tapi waktu di swap cuma beberapa ratus ribu rupiah. Dan itu bukan hanya WSPP, terjadi juga dengan token-token yang lain. Itu kalau di grup saya rame sekali. Kalau trust walletnya tiba-tiba tiba-tiba ada token lain nggak jelas dari mana, itu satu, banyak banget kasusnya. Atau tiba-tiba berubah jadi triliunan rupiah. Waduh, pas buka handphone pagi hari gemetar tangannya. Itu ada yang curhat sama saya, gemetar tangannya di grup itu, curhat gemetar tangannya, bener gak ini? Itu pernah terjadi loh teman-teman. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya ya dari pihak CoinMarketCap sendiri terbukti ya ke publik bahwa ya CoinMarketCap sendiri sering bocor juga, tanda kutip gitu loh. Sering bocor-bocor juga. Jadi nggak 100% safe juga begitu dalam hal ya security lah saya bilang dulu ya, karena saya nggak terlalu paham banget masalah IT. Security daripada PC ini ternyata bisa ditembus, bisa diutak-atik sama hacker, bisa diuprak-aprik semua harganya. Waktu itu kan pernah teman-teman ya, masa harga satu token tiba-tiba terbang melayang begitu. Waduh, padahal waktu dicek di Pocoin nggak ada tuh. Biasa-biasa aja. Nah, bisa betul-betul berantakan semua page ini teman-teman, si CoinMarketCap ini. Dan itu bukan sekali, itu udah berulang-ulang. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menilai, kalau saya mengatakan, saya rasa CoinMarketCap juga nggak 100% benar. Begitu. Dan buktinya kalau mau diajak komunikasi, ya kalau memang terbuka, ya datang dong, atau ya dijawab dong, begitu kan, harus open hand, open heart lah, ya kan? Bisa aja salah kan, gitu kan, bisa aja pihak CMC yang salah, bisa aja pihak Shiba Inu yang salah, kan ambil titik tengahnya, begitu dong. Ya, pertumbuhan Shiba Inu selama beberapa bulan terakhir telah dipuji oleh banyak orang. Semangat di sekitar CoinMeme melahirkan serangkaian penggemar. Komunitas Shiba Inu yang lebih dikenal sebagai tentara SHIB atau SHIB Army ya,
berkali-kali membuktikan pengabdian mereka terhadap aset tersebut. Sekali lagi, tentara SHIB berkumpul untuk memerangi kecelakaan terbaru Coin Market Cap tentang Shiba. Nah tuh, saya sih berdasarkan pengalaman saya, ya, kalau satu token atau satu koin diserang habis-habisan dari segala macam, ya, coba kita belajar dari Buff Doge, dihajar habis-habisan itu sama orang Indo. Tapi ya ketika devnya membuktikan kebenaran bahwa dia tidak scam, tidak rakun, kemana lagi itu? Udah pada kemana itu foodernya? Ayo, kayaknya udah ditelan bumi semua, nggak pernah kedengaran lagi. Jadi ya segala macam lah ya. Kalau misalnya nggak bener ya pasti akan terbukti suatu saat begitu. Ya teman-teman. Nah ini yang disoroti yang saya bilang tadi ya. Jadi jaringan menegaskan bahwa semua alamat ini palsu. Oke lah ini palsu. Ya, oke lah, kita terima. Anggaplah ini palsu. Ya, oke. Pertanyaannya, ini kenapa ada di sini? Itu pertanyaan besarnya. Ini kan di platform CoinMarketCap. Pertanyaan saya, ini kenapa sampai ada di sini? Yang nyantolin ini siapa? Kan gitu, teman-teman. Gitu. Yang nyantolin ini di platform CoinMarketCap siapa? Bukannya orang yang punya platform ini. Lalu gimana dong? Nah, begitu. Tapi CMC tidak menanggapi permintaan jaringan SHIB yang men-tweet ya, official statement regarding. Nah, nggak ditanggapin masalahnya. Oke, ya. Jadi akhirnya komunitas Shiba Inu kehilangan ketenangan. Kecelakaan terbaru maksudnya ini, teman-teman. Nah, udah dibuat begini. CoinMarketCap, jika Anda akan mengizinkan scammer untuk menampakkan kontrak palsu di halaman kami hanya ERC 20. Lebih baik Anda menghapus SHIB. Wih, ngeri nih. Maksudnya, kalau jadi dari pihak SHIB ini, gentleman mengatakan, kami nggak pernah, kira-kira begitu, kami nggak pernah membuat smart contract yang palsu. Nah, kalau jadi ada, itu bukan kami. Mungkin scammer atau hacker. Tapi kenapa kalian izinkan? Kira-kira kan begitu. Nah, kalau kalian izinkan, hapus saja deh SHIB dari CMC. Wih, ini tantangan luar biasa ini. Luar biasa ini teman-teman, gentleman nih. Setidaknya Anda tidak akan berkolaborasi dengan penipuan. Nah loh, Anda telah mengabaikan kami selama berbulan-bulan. Di mana profesionalisme Anda? Waduh, tambah panas deh ini nanti. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita ikuti aja film seri lah. Iya dong ya, film seri lah ya. Kita ikuti aja sinetron ini teman-teman. Kira-kira sampai di mana nanti ini ujung pangkalnya. Saya jadi penasaran nih. Waduh, orang kalau ngantuk juga kalau baca ini mungkin bisa jadi melek nih. Oke teman-teman ya, segitu aja info dari saya. Jadi saya melihat ya tim Shiba Inu dengan tim CoinMarketCap ini lagi rame ini, lagi berantem. Nggak tahu siapa yang menang lah. Mudah-mudahan kita berdoa semoga ditemukan jalan tinggi ya, jalan yang ya win-win solution lah. Jangan saling menghantam, jangan saling ya kalau memang ya satu di antara dua pasti ada yang salah dong. Iya kan, tinggal ngaku aja dan dunia pasti respect kok. Begitu. Oke teman-teman, segitu aja informasinya. Sampai jumpa pada video atau konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.